firman Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini adalah mengenai perkataan Kristus di atas kayu salib ketika dia mengalami kehausan. Dan ketika dia sudah mengetahui saatnya telah tiba, ya, dan dia mengatakan aku haus, setelah itu dia mengatakan sudah selesai. Nah, saudara, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab, kita ambil dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dengan ayat 34, dan Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Ya. Markus 15 33 ayat 34 dan Yohanes 19 28 30. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir karena saya sudah tata sedemikian rupa, ya, jadi tidak perlu nanti bingung kitabnya bagaimana. Kita tinggal baca bersama. Ya, kita akan baca bergantian. Saya akan memulai dengan yang gelap dan saudara membaca tulisan yang putih. Kelihatan yang putihnya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita semua yang mendengar, membaca firman Tuhan dan menaruh di dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami memohon biar kasih karunia-Mu terus ada dalam hidup kami, sehingga melalui peringatan Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh mengerti, memahami makna penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari segala keterbatasan kami Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus tanpa batas sanggup memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, kira-kira saudara ini kan kira-kira saudara pernah nggak sih tinggal di dalam satu ruangan atau situasi yang gelap? Pernah ya? Pernah mengalami tinggal di sebuah ruangan yang gelap, nggak ada cahaya, yang minimal malam hari lah ya. Kalau seumpama gelapnya malam, ya gelapnya malam itu ya, itu kalau dihitung dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, kurang lebih hanya 10 jam saudara. Itu pun kepotong tidur. 10 jam malam gelap, itu pun masih ada lampu. Kalau seumpama andai kata pernah gelangan gitu bahasa Jawa bilang, lampu mati karena angin ribut, ada kabel yang putus kena pohon, mungkin PLN gitu ya, pusatnya perlu membetulkan butuh waktu 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya. Sebenarnya pernah tinggal selama di rumah Menarik Mata pernah mengalami lampu mati seperti ini? 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya, ketika hujan keras gitu ya. Apa yang sudah rasakan? Wah, gak nyaman ya. Gak nyaman. Ketika kita ada di dalam sebuah ruangan yang gelap, kita mudah gelisah. Bahkan pengalaman saya saudara, ketika saya di rumah tidur begitu ya, satu ketika token listrik itu habisnya jam 2:30 pagi saudara. Padahal dalam posisi tidur, tetapi begitu suasana gelap, gulita gitu ya, langsung refleks badan ini langsung rasa tubuhnya tuh rasa nggak nyaman. Baru bangun,
ada sumber cahaya enggak ya? Wah, kok nggak kelihatan? Mulai saya bangun tempat tidur, dari tidur, saya lihat ke jendela. Ternyata lampu penerangan jalan masih nyala, tapi rumah saya gelap. Nah, dalam kondisi tidur itu loh, situasi yang gelap gulita itu membuat tidur tidak nyaman. Akhirnya terbangun, saudara. Nah, saudara perhatikan, apa jadinya? Seandainya ini ya, kalau kita ini tinggal di dalam situasi yang gelap, sudah gelap sendirian lagi, nggak ada mentor, nggak ada teman di kamar, nggak ada siapa-siapa di dunia ini, kita tinggal gelap sendirian gitu. Rasanya kayak apa gitu, saudara? Horor ya. Nah, saudara, pada tahun 1914, ada penjelajah Inggris yang namanya Ernest Shackleton. Dan krunya, mereka itu berlayar ke Antartika, saudara. Rencana mereka untuk menyeberangi kutub selatan, untuk sampai pada ujung selanjutnya, saudara. Tahun 1914. Tapi persoalannya adalah ketika di tengah jalan, kapal mereka yang beri nama Endurance itu mengalami mogok, saudara. Mogoknya kenapa? Karena terperangkap di antara es, kutub, dan kandas. Udah gak bisa jalan, saudara. Mogok, saudara. Nah, saudara, akhirnya rencana mereka untuk menyeberangi ya kutub selatan ini, Antartika ini, saudara, harus dibatalkan, saudara. Dan ketika dibatalkan, dilalai itu ya, dilalai bahasa Indonesia itu apa? Ya begitulah ya. Apa? Kebetulan begitu ya. Kebetulan mereka itu menjelajah saat di bulan Mei. Mogoknya di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini ada saat di Antartika, di kutub selatan itu, ada waktu di mana matahari tidak pernah muncul. Dan sudah tahu berapa lamanya matahari tidak muncul? 6 bulan. Berapa? 6 bulan ya, Ini penulis biografisnya si Ernest ini ya, dia mengatakan bahwa mereka tuh harus tinggal di kutub selatan tanpa cahaya matahari itu paling tidak sekitar 2-3 bulan, saudara. Betul-betul gelap, tidak ada cahaya, tidak ada matahari, saudara. Betul-betul gelap gulita, saudara. Nah, pencatat biografi mereka ini mengatakan dari semua kesulitan yang harus dihadapi, selain kelaparan dan suhu yang sangat dingin, sudah di kutub selatan, sudah kelaparan, hawanya dingin. Nah, kesulitan yang paling terburuk yang mereka harus hadapi adalah kegelapan. Jadi mereka itu mulai dari bulan Mei sampai akhir Juli itu selama 2 bulan lebih itu sama sekali tidak menemukan matahari. Dan ini merupakan sebuah ketakutan yang paling berat yang mereka alami. Kenapa, saudara? Apa sih dampaknya hidup berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa matahari? Apa dampaknya? Buat orang yang sudah terbiasa, dan memang tidak banyak, mungkin bukan satu masalah yang besar, saudara. Tetapi bagi orang yang tidak pernah terbiasa hidup di dalam kegelapan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, resikonya adalah bisa menjadi gila, bisa error. Kenapa? Kalau mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka, saudara. Mereka nggak tahu kemana arah mereka akan pergi. Nggak ada matahari, nggak ada cahaya, mereka kehilangan arah. Tidak tahu apa yang dipandang, nggak tahu lawan, nggak tahu kawan, bahkan nggak tahu diri sendiri. Nah, gimana mau lihat diri sendiri? Buat ngaca juga nggak bisa. Nggak ada cahaya, gelap gulita, nggak ada listrik, nggak ada matahari. Kok ngaca dari mana? Bahkan untuk melihat diri sendiri itu loh, nggak bisa, saudara.
Nah, ketika kita dalam situasi yang seperti inilah, dapat dikatakan kita bahkan mulai kehilangan identitas diri kita. Kita sudah tahu lagi, saudara. Nah, saudara, kegelapan fisik itu bisa membuat kita menjadi kehilangan arah. Kegelapan dunia yang gelap tanpa matahari, tanpa cahaya membuat kita ini kehilangan arah. Nah, saya ingin saudara bayangkan apa jadinya, apa yang terjadi kalau seumpama saudara dan saya mengalami kegelapan rohani. Rohaninya gelap, hatinya gelap, pikirannya gelap. Saudara bayangkan seperti apa rasanya. Dan inilah yang terjadi, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mengalami kebutaan rohani dalam hidupnya. Sebelum manusia dikuasai dosa, manusia begitu dekat dengan Allah, sang sumber terang, saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu dapat berjalan dan menikmati terang Allah. Karena Allah yang menjadi pusat sumber hidup mereka. Tetapi sejak mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka mulai menjauh dari Allah. Dan pusat hidup mereka menjadi kepada yang bukan Allah. Tadinya Allah pusat kehidupannya, Allah sumber terangnya. Tapi pada satu titik ketika dosa menguasai, manusia mulai mencari yang bukan Allah menjadi pusat kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, Tim Keller mengatakan demikian, saudara. Kegelapan fisik menghasilkan kehilangan arah. Tapi menurut Alkitab, demikian juga dengan kegelapan rohani. Kegelapan rohani tiba ketika kita menjauh dari Allah sebagai terang kita yang sebenarnya, dan menjadikan sesuatu yang lain sebagai pusat hidup kita. Nah, kalimat kalian perhatikan. Dan tanpa campur tangan Allah, kita semua berada dalam kegelapan rohani. Ternyata dosa membuat saudara dan saya berjalan tanpa arah. Ternyata dosa membuat saudara dan saya kehilangan arah. Ternyata dosa membuat saudara dan saya tidak bisa melihat terang Allah. Dan butuh campur tangan Tuhan untuk membawa kita keluar dari kegelapan rohani ini, saudara. Nah, pertanyaannya adalah campur tangan Allah seperti apa yang Ia berikan agar kita tidak berada di dalam kegelapan rohani. Dengan cara menggenapi seluruh hukum Taurat, syarat yang Ia sendiri berikan, yaitu hukum Taurat melalui penebusan di kayu salib. Ini campur tangan Allah yang besar untuk mengeluarkan saudara dan saya keluar dari kegelapan rohani yang membutakan kita, yang membuat kita tidak bisa melihat arah hidup kita ini mau kemana. Yang ketika kita menjumpai penderitaan, kesulitan, permasalahan, kita nggak bisa menentukan yang terbaik, dan membuat kita sekali jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh dalam dosa yang sama. Ini saudara. Nah, hanya dengan campur tangan Allah melalui penerapan hukum Taurat, syarat untuk bisa melihat Allah, sang terang, harus manusia itu bisa menjalankan, mengikuti hukum Taurat. Tetapi persoalannya tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu. Kalau berat, saudara, maka Dia, sang Allah itu turun ke dunia menggantikan kita untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, kita lihat dalam Markus 15 ayat yang ke-33, saudara. Saudara perhatikan, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi ketika Yesus disalib di atas kayu salib, penulis Markus menuliskan dan penulis Injil lain juga menggambarkan bagaimana situasi
dunia saat Yesus Kristus di atas kayu salib. Penulis mengatakan ada kegelapan, terjadi gelap, dan segala hal yang jahat selalu terjadi saat gelap dan bersumber dari gelapnya hati. Saudara, peristiwa Yesus dari pengkhianatan, Yesus ditangkap, Yesus diadili oleh orang Farisi, ahli Taurat, semuanya itu terjadi saat gelap, saat malam hari, saudara. Bahkan ketika Yesus di atas kayu salib sekalipun itu, saudara, yang terjadi saat siang hari, yang siang hari harusnya cerah seperti ini, itu pun gelap, saudara. Seolah-olah yang terang ini betul-betul nggak mau melihat kejahatan orang fasik, sehingga dia menutupi terang dan cahayanya, saudara. Kegelapan di siang hari menjadi tanda bahwa Allah sedang tidak senang dan sedang menghukum. Wah. Jadi gelap gulita ini merupakan sebuah lambang, sebuah pertanda bagaimana Allah itu sedang tidak senang dan sedang menghukum, sehingga dia tidak mau memberikan terangnya, cahayanya, saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 10 ayat 21-23, surah ke-9, apa? Gelap gulita. Gelap gulita, saudara. Ini menjadi tanda bagaimana Allah sedang murkanya minta ampun. Murkanya minta ampun, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat lagi, berimajinasi atau mencoba membayangkan sebetulnya gelap seperti apa sih yang sedang terjadi di dunia pada waktu Yesus disalibkan. Menurut saudara gelapnya kayak apa? Gelap gulitanya seperti apa? Wah, seperti kiamat. Mungkin ada yang di antara kita memikirnya dulu ketika saya masih kecil begitu ya, masih aktif sekolah minggu, ya dan lain sebagainya. Setiap Jumat Agung yang saya tunggu-tunggu adalah mendung. Karena Guru Swandi itu mengatakan nanti kalau ketika Jumat Agung itu waktu Yesus disalib itu dunia gelap gulita. Maka setiap Jumat Agung dari kecil setelah minggu saya selalu menunggu, ayo mendung, ayo mendung. Kalau sampai ini langit mendung, ini membuktikan Allahku benar. Kalau sampai ini mendung, berarti ini menunjukkan peristiwa penyaliban Yesus benar, saudara. Ternyata, saudara, bukan gelap mendung yang seperti yang saya bayangkan ketika dunia ini gelap ketika Yesus disalibkan. Bukan seperti itu ternyata, saudara. Bukan seperti gelap mau mendung, mau hujan begitu ya. Karena langit berduka, sang anak disalibkan maka hujan, mendung. Tidak seperti itu ternyata, saudara. Lalu kegelapan seperti apa yang terjadi ketika peristiwa penyaliban Kristus di atas kayu salib? Ada yang mengatakan gerhana matahari. Wah, ini akan ada gerhana matahari. Wah. Tapi catat baik-baik, saudara, ketika Yesus Kristus disalib itu sedang terjadi bulan purnama, sehingga tidak mungkin ada gerhana matahari. Andai kata memang benar itu gerhana matahari, saya ingin tahu Bapak Ibu saya yang pernah mengalami gerhana matahari, paling lama berapa lama? Berapa? Semenit, 2 menit? Ya. Paling hanya sekitar berapa menit sih gerhana matahari dunia gelap. Tetapi penulis Injil mengatakan gelapnya berapa lama? 3 jam. Berarti ini bukan gerhana matahari, saudara. Jadi situasi dunia yang betul-betul gelap, saudara. Nah, saya mau cerita, saudara. Di tahun 2 Masehi ada seorang sejarawan, ada seorang Yunani yang bernama Platon of Tralles menuliskan sebuah peristiwa, dan peristiwa yang ditulis oleh Platon ini, saudara, juga dikutip oleh Eusebius.
uskup dari Kaisarea yang sejarawan ahli kekristenan. Nah, Phlegon ini saudara menggambarkan tentang gerhana yang disertai gempa bumi pada masa pemerintahan Tiberius. Nah, dia menuliskan demikian saudara, dan ini yang ditulis oleh ini juga yang dikutip oleh Eusebius saudara. Dia menuliskan demikian bahwa terjadi gerhana matahari terbesar dalam tanda kutip, gerhana matahari terbesar, dan saat itu siang menjadi malam pada jam ke-6 siang hari, sehingga saking gelapnya ya, sehingga bintang-bintang bahkan muncul di langit saudara. Tidak cuma itu, Phlegon juga mengatakan bahwa terjadi gempa bumi besar di Bitinia dan banyak hal yang terbalik di Nisea. Saudara bayangkan, siang terang benderang seperti ini, tahu-tahu menjadi gelap gulita. Saking gelapnya sampai muncul bintang-bintang di langit kelihatan saudara. Ini sebuah pembalikan yang betul-betul sebuah gambaran bagaimana waktu itu Allah begitu murka. Bahkan yang seharusnya siang terang pun menjadi gelap saudara. Dan inilah waktu di mana matahari menarik cahayanya. Dalam bahasa puitisnya, kalau tidak ingin melihat kejahatan terbesar akibat dosa yang sedang merajalela. Ini loh, akibat dosa bahkan iklim waktu yang sudah teratur menjadi rusak. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika hidupmu dan hidupku dikuasai oleh dosa, pasti juga rusak keteraturan dalam diri kita. Ketika dosa lebih menguasai kita dan kita menyerah pada dosa, maka segala keteraturan dalam hidup kita pun juga ikut rusak. Dan ketika sesuatu sudah menjadi rusak, maka tidak bisa dengan mudah dipulihkan kembali saudara. Dan inilah yang terjadi, yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia di kayu salib. Dan akibat terbesar dari dosa adalah putusnya relasi antara manusia dengan Allah. Ini loh saudara. Ini apa? Dampak kerusakan yang paling fatal akibat dosa adalah ketika relasi kita, relasi saudara dan saya dengan Allah itu rusak. Gak ada hubungan lagi. Akibatnya apa? Hanya maut yang menanti kita saudara. Seringkali manusia gak pernah memahami betapa pentingnya relasi manusia dengan Allah, sang sumber hidup. Ketika manusia terputus relasi dengan Allah, itu sama dengan maut. Ketika saudara dan saya relasinya dengan Tuhan terputus, itu sama dengan artinya kematian yang kekal. Maka di dalam Markus pasal 15 ayat 34 dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Apa katanya? Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang disampaikan oleh Yesus ini merupakan sebuah penggenapan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 saudara, ayat yang kedua. Di mana pada waktu itu Daud sebagai pemazmur menggambarkan bagaimana menderitanya sang Mesias, sang anak manusia. Di sana Daud melihat sang penebus itu harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Kristus disalib, ya, Kristus disalib, Allah tidak menolong turun untuk membebaskannya saudara. Bahkan dibiarkannya begitu saja. Dan inilah karena relasi sudah terputus dengan Allah. Saudara dengan Tuhan,
Seumpama selesai ibadah Jumat Agung, perjamuan kudus, terus saudara selesai ibadah, Bapak terima kasih gitu ya, terus amin gitu ya. Lalu salah satu dari saudara datang kepada saya, ya, salah satu dari saudara datang kepada saya, Pak David, mulai hari ini Pak David, saya tidak mau melihat Pak David lagi selamanya. Dan ini habis ibadah selesai, lalu salah satu dari kalian dan beberapa saudara tanya, mulai hari ini Pak David, saya tidak mau melihat Pak David lagi. Saya tidak mau ngomong sama Pak David lagi. Mulai hari ini, titik. Saudara bisa bayangkan nggak kira-kira perasaan saya? Hancur dong, sedih, ya kan? Pastilah. Tapi sedihnya paling, aduh, ya wis lah nggak dia lagi. Tapi sudah bisa bayangkan nggak? Seumpama selesai ibadah, selesai pelayanan firman Tuhan, perjamuan kudus, Bapak terima kasih. Tiba-tiba istri saya ngomong begitu. Oh, mulai hari ini aku tidak mau melihat kamu, tidak mau ngomong sama kamu. Sedihnya lebih sedih mana? Hah? Lebih sedih mana? Ditinggal istri. Kenapa? Karena kita sudah ada relasi, saudara. Sudah ada hubungan yang baik. Sudah ada relasi yang baik, saudara. Kalau relasinya baik, lalu terputus, itu kesedihannya berlipat-lipat kali ganda, gitu, saudara. Hancurnya itu sampai nggak bisa ditolong lagi, saudara. Dan inilah yang dialami oleh Yesus Kristus ketika relasinya dengan Bapa di surga itu terputus, saudara. Dan terputus demi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, semakin lama dan dalam cinta yang dimiliki, semakin besar juga penderitaan akibat kehilangannya. Dan inilah yang sedang dialami Yesus di atas kayu salib. Ia kehilangan relasi dengan Sang Bapa. Relasi yang dimilikinya selama sejak di dalam kekekalan. Sejak dunia belum dijadikan, sudah punya relasi yang baik dengan Bapa. Tetapi waktu itu terputus demi supaya relasi saudara dan saya dengan Allah dipulihkan kembali. Ini saudara, dia rela kehilangan relasi dengan Bapaknya dengan cara menanggung semua beban dosa, kutuk, maut dia ditimpakan di dalam hidupnya, dan dia terputus dari Allah, hilang relasi dengan Allah, hanya supaya agar saudara dan saya, relasi dengan Allah, relasi kita dengan Allah dipulihkan. Kristus menggantikan kita menjalani penghakiman Allah yang seharusnya kita terima. Maka kalau ada pertanyaan dari apa yang diucapkan oleh Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawabannya adalah demi kita semualah Allah meninggalkan anaknya sendiri tergantung di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawabannya adalah supaya kita, saudara dan saya, tidak lagi ditinggalkan. Saudara, inilah jawaban yang terbaik saya rasa dengan konsep keselamatan. Demi saudara dan saya, Allah Bapa meninggalkan anaknya sendiri tergantung di atas kayu salib. Nah, masuk di dalam Yohanes 19, saudara. Di ujung waktu kematiannya, sebelum ia menyelesaikan semua tanggung jawab penebusan, maka ia berkata, aku haus. Saudara, Yohanes 19:28 mengatakan, sesudah itu karena Yesus tahu
bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Penulis Yohanes menambahkan, memberikan keterangan supaya genap yang ada tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci. Apa itu yang dikatakan? Aku haus. Dan perkataan Yesus, aku haus, merupakan penggenapan lagi dari Mazmur 69 ayat yang ke-22. Dan itu diucapkan Yesus ketika sampai di ujung kematiannya. Saudara, sejak ia ditangkap, dikhianati, ya, sejak ia ditangkap, dikhianati, diadili, dipukul, dianiaya, seluruh penulis Injil tidak pernah mencatat Yesus menyatakan aku haus. Sejak ditangkap, sejak dianiaya, sejak darahnya mulai bercucuran, sejak darahnya mulai habis, saudara, tidak pernah dia mengeluh kehausan. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 34, ya, dikatakan bahwa bahkan ketika itu Yesus diberi minum anggur dan empedu. Betul? Matius 27:34, Yesus diberi minum anggur dan empedu. Tetapi penulis Matius mengatakan ia menolak. Loh, ini gimana sih? Tadi dikasih anggur sama empedu, ditolak. Sampai ujung baru ngomong, aku haus. Ini maksudnya apa sih? Mengapa Yesus menolak ketika diberi anggur? Ketika nggak diberi anggur, malah minta, aku haus. Kenapa? Saudara, mengapa ia menolak anggur dan empedu? Karena memang proses rangkaiannya ini loh saudara, untuk proses penebusannya loh saudara, belum selesai. Semua proses kesakitan dan penderitaan yang harus dari Yesus belum selesai. Padahal sudah babak bunyak, sudah pakai mahkota duri, sudah lebam semua, darahnya sudah mulai habis. Tetapi itu belum selesai. Makanya ketika diberikan air minum, anggur dan empedu, dia menolak. Kenapa? Karena memang belum selesai. Nanti selesainya di Yohanes bagian akhir ini sudah selesai. Lah, mengapa ketika Yesus diberi minum anggur dan empedu menolak? Nah, saya kasih tahu saudara, anggur dan empedu, ya, anggur dan empedu, kalau itu dicampur saudara, itu menjadi sebuah ramuan obat untuk menahan rasa nyeri. Jadi orang-orang zaman dahulu, kalau hari ini namanya biasanya analgesik gitu ya. Jadi untuk menghilangi atau mengurangi rasa nyeri. Kalau saudara-saudara sakit, nyeri, pegel-pegel, nah dikasih anti nyeri. Nah di zaman Yesus Kristus, anggur dan empedu itu adalah ramuan obat untuk menahan rasa nyeri. Dapat dikatakan ini semacam obat bius. Sehingga biasanya yang minum campuran anggur dan empedu ini menjadi setengah tidak sadar. Jadi kayak sedikit fly, sakit nggak merasa sakit. Jadi sedikit nyerinya mulai berkurang lah. Dan yang jadi satu alasan adalah mengapa tentara atau orang-orang tentara Romawi atau orang-orang itu memberikan anggur campur empedu yang sedikit membuat fly. Biasanya itu diberikan kepada para penjahat. Ketika mereka mengalami kesakitan di kayu salib, sebelum disalib, ya. Jadi para penjahat zaman dulu itu kan kalau salib namanya dipaku ya. Nah, sedangkan mereka tuh kalau masih kuat itu berontak, nggak mau dipaku, nggak mau disalib, dia berontak. Makanya tentara Romawi pada waktu itu memberikan obat bius ini supaya apa sih? Supaya setengah fly, sehingga gampang diarahin. Tangannya kalau dipaku nurut, kakinya kalau dipaku tidak nendang-nendang gitu saudara. Nah inilah juga yang dialami oleh Yesus saudara.
bahwa itu adalah anggur dan empedu, Yesus menolaknya, saudara. Yesus menolak itu. Kenapa? Karena Yesus Kristus gak mau, perhatikan baik-baik, Yesus Kristus tidak mau diperingan penderitaannya dengan bius. Yesus gak mau dikurangi sakitnya, nyerinya. Yang dia rasakan dia gak mau. Bahkan ketika dia harus mengalami dipaku tangannya, dia tetap nurut, gak berontak, gak mengeluh, seperti domba sembelihan yang dibawa kepada pembantai di tempat pembantaian, gak memberontak sama sekali. Yesus melakukan itu semua. Yesus ingin menjalani penderitaan yang harus dilewati dengan kesadaran penuh. Saudara, sebegitunya Kristus ingin turut merasakan penderitaan hidupmu, saudara. Sampai dia tuh gak mau diperingan sakitnya, gak mau diperingan nyerinya, perihnya gak mau diperingan. Saudara, inilah saudara, mengapa makna Jumat Agung, salib itu begitu luar biasa. Kalau saudara melihat ini, mendengar ini, saudara harus bisa mengerti dan melihat apa yang sudah Yesus lakukan untuk saudara dan saya, saudara. Dia nggak mau sakitnya dikurangi dengan bius. Dia tetap mau merasakan penderitaan yang saudara dan saya harusnya terima. Baru setelah itu dia mulai berkata, aku haus. Kapan dia ngomongnya? Ketika dia sudah tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Baru dia ngomong, aku haus. Sang sumber air hidup merintih, aku haus. Saudara, Yohanes 19:29, ya. Dikatakan situ, saudara, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, seperti inilah kira-kira. Ada bekas, ya, anggur asam, lalu itulah yang diberikan kepada Yesus. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar seperti apa prosesnya ketika Yesus harus menerima anggur asam ini, saudara. Anggur asam adalah anggur yang kelas rendah, kelas bawah, yang hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang miskin dan tidak punya duit, yang rasanya itu kayak hambar begitu, sudah kecut gitu, kayak cuka gitu. Dan itu yang diberikan oleh Yesus, saudara. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah jurnal, ya, ada seorang yang bernama Benjamin Girard. Dia seorang ahli dari Martin Luther College, ya. Di tahun 2023 dia menulis sebuah jurnal tentang apa yang dinamakan dengan Silos Spongium. Silos Spongium. Nah, kalau saudara dibaca dalam Yohanes 19:29, mereka mencucukkan bunga karang. Nah, bunga karang ini dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan bahasa Inggris juga disebut sebagai spong. Oh ya, SpongeBob gitu. Spong. Jadi untuk menyerap air. Ya, spong ini. Dan banyak kegunaannya, saudara. Spong itu bisa buat mandi, ya. Ada yang mandi pakai spong gitu, ya. Ada macam-macam, saudara. Nah, Benjamin Girard ini dalam jurnalnya tahun 2023 mengupas atau mengutip atau meneliti tentang apa yang dinamakan Silos Spongium. Saudara, di zaman dahulu kala, di zamannya Yesus, ini Silos Spongium ini kira-kira untuk apa? Nah, saudara perhatikan, ya. Ini gambaran toilet umum zaman Romawi.
Nggak kayak sekarang, saudara. Sekarang ini, zaman sekarang ini kalau toilet umum, wah, masing-masing bilik ya. Tapi zaman Romawi dulu, toilet umumnya tuh kayak gini nih, saudara. Nah, kalau pup begitu ya. Nah, duduk jejer gini, saudara. Nah, pertanyaannya, lalu dengan apa mereka membersihkan bekas kotorannya? Spon. Dengan spon. Nah, makanya ini dilakukan silospongium. Jadi dari tongkat inilah yang bisa dibuat cebok untuk membersihkan toilet. Nah, memang banyak penulis belum sampai pada titik ini, tetapi banyak beberapa teolog juga mulai mengarah seperti apa yang diterima oleh Yesus ketika dia di atas kayu salib. Saudara, Andre Wilson, seorang ahli atau seorang arkeolog dan ahli sejarah budaya, juga mengatakan untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan antara silospongium dan minuman yang dipersembahkan kepada Kristus yang disalib. Dan sebetulnya saudara, kalau memang benar yang terjadi adalah Yesus diberikan minum dari spon yang seharusnya untuk membersihkan bekas pup, ini maknanya apa? Artinya apa? Berarti ini artinya adalah sebuah penghinaan. Yesus Kristus dipermalukan dengan total. Ini adalah puncak dari segala penghinaan yang diterima Yesus di kayu salib. Dalam perjalanan yang memikul salib, segala hinaan, caci maki diterima oleh Yesus. Yesus ditelanjangi, diludahi, dipukul, diolok-olok. Seluruh tentara Romawi, kalau memang kau Allah turun, bebaskan itu. Bahkan penjahat juga menghina dia, dihina hati-hati saudara. Dan puncak penghinaan semuanya adalah ketika dia harus meminum anggur masam cuka menggunakan alat yang seharusnya untuk membersihkan. Bayang gak sih seperti apa penderitaan Kristus yang harus dia terima demi saudara dan saya? Ada ya pernah sini yang dipopori dengan kertas toilet bekas. Betapa kotor, betapa hina, betapa menjijikkannya. Mulutnya yang suci, yang mengajarkan pengajaran yang terbaik dari Allah, harus menerima benda yang paling kotor. Dan setelah dipermalukan sedemikian rupa, hingga menerima yang paling hina yang belum pernah diterima oleh seorang manusia pun, lalu ia berkata, sudah selesai. Menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, selesai sudah. Ia menyelesaikan misinya untuk menggantikan manusia berdosa menerima murka Allah. Selesai sudah. Ia mewakili manusia berdosa menjalankan dengan sempurna seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak akan pernah dapat dijalankan dengan sempurna oleh manusia berdosa sebagai syarat diterima oleh Allah. Selesai sudah. Ia menjadi kutuk, menggantikan manusia berdosa, menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dikutuk, dicampakkan di dalam maut. Sudah selesai. Ia memulihkan kembali relasi manusia berdosa dan Allah yang merusak akibat dosa. Ini saudara. Sama main musik ini.
Saudara, gospel connection apa yang bisa kita temukan dalam khotbah Jumat Agung hari ini? Sang sumber terang. Yesus Kristus mengatakan, akulah terang dunia. Sang sumber terang dunia harus mengalami kegelapan di dunia agar kita yang tinggal di dunia mendapatkan jalan yang terang menuju kepada Allah. Yesus yang mengatakan, akulah air hidup. Tetapi di ujung hidupnya di dunia, sang sumber air hidup harus mengalami kehausan dan merintih di atas salib agar kita tidak lagi mengalami dahaga di dalam situasi hidup yang paling gersang sekalipun. Mungkin hari ini kau sudah mengalami kegersangan, engkau mengalami jenuh, kering. Tetapi sudah perhatikan, sang sumber hidup itu sudah menggantikan kita merasakan itu semua. Sang roti hidup diremuk tubuhnya, dihancurkan agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak menjadi remuk dan hancur hidupnya selama-lamanya. Roti hidup itu dihancurkan, diremukkan agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak menjadi remuk, tidak menjadi hancur hidupnya untuk selama-lamanya. Saudara, sang jalan, kebenaran dan hidup harus mati melalui jalan salib dengan menerima seluruh kesalahan manusia berdosa, agar kita yang seharusnya mati disalib justru memperoleh jalan kepada sang kebenaran untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, saya ini sedikit saksian mengenai kehidupan saya. Ya, gak panjang ya, sedikit ya. Ini cuma aku lah khusus. Saudara, di sini ada nggak sih yang pernah dapat julukan apa? Nickname dalam circle-nya? Hah? Wah, kamu sering apa? Oming. Apa? Oming. Apa itu artinya oming? Hah? Oh, Yomi. Ada yang pernah dapat circle apa namanya? Ada? Mungkin kalau apa? Apa? Keledai, nyemir mulu. Wah. Kamu apa? Apa? Gembul. Wah. Ada yang manggil, cucu gembul begitu ya. Nickname-nya begitu. Mungkin ada yang badannya tinggi dibilangnya genter gitu ya. Saudara, saya pun punya nickname di kehidupan saya dulu, saudara. Kalau di sini nickname-nya Pak Kumis. Dulu, saudara. Nickname saya gak enak. Ada yang tahu dengar kata kopek? Hah? Oh ya. Kopek itu apa sih? Hah? Sisa kotoran, saudara. Ngerti gak sih? Dulu itu sebutan nickname saya, saudara. Di Ungaran dulu, yang pernah saya tahu hanya ada 2 orang yang sebut kopek, saudara. Dan salah satunya adalah saya. Maka teman-teman saya kalau manggil saya, kopek, gitu, saudara. Dan saya akhir-akhir baru mengetahui bahwa ternyata memang saya ini sebetulnya nggak layak. Sudah bisa bayangkan bagaimana, mengapa sampai teman-teman saya memanggil saya kopek. Sudah bisa bayangkan betapa buruknya saya pada saat itu, betapa hinanya saya saat itu. Sampai
dibuat panggilan sehari-hari. Dan saudara, dan saya ternyata menyadari semakin menyadari memang betapa busuk dan berdosanya saya waktu itu. Bahkan sebetulnya hari ini pun saya nggak layak loh untuk melayani Tuhan. Memang hidup saya dulu nggak pernah berharga dan tidak ada harga. Teman, warga, semua yang mungkin menilai saya, wah ini setiap kali ada David datangnya wah kopet ini teko ini. Walaupun saya nggak tahu saudara. Cuma kalau mereka mungkin melihat perilaku saya, maka mereka menyebut saya kopet gitu saudara. Benar-benar dan inilah yang terjadi saudara. Kita semua ini memang betul-betul tidak ada di hadapan Tuhan. Saya pun juga tidak layak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, saya ini seperti kotoran najis. Di hadapan Tuhan, seluruh perbuatan saya ini seperti kain cemar. Seharusnya saya ini tidak layak menerima segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Tetapi kasih karunia-Nya yang terlalu besar, kasih karunia terlalu gede, terlalu besar, sampai saya tidak mampu untuk menolaknya. Kenapa aku Tuhan? Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Hari ini pun saya terus bertanya, kenapa Tuhan Engkau memilih aku? Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lebih kudus, saya tidak lebih suci, saya tidak lebih benar dari Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita ini cacat di mata Tuhan. Kita ini rusak di hadapan Tuhan. Tetapi hanya kasih Kristus yang membuat kita sempurna di hadapan Allah. Untuk itulah Yesus Kristus mati di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu, untuk membuat saudara dan saya yang tidak berharga, yang seringkali menjadi olok-olok, hina, cemooh, pernah mengalami dilecehkan dan lain sebagainya. Untuk itulah Kristus tak disalib, supaya engkau tidak sendirian menghadapi itu semua. Kita yang cacat, kita yang buruk, diangkatnya menjadi berharga karena Kristus. Kita ini tidak berharga di hadapan Tuhan. Gak ada seorang pun yang berharga di hadapan Allah. Kita menjadi berharga di hadapan Allah karena Kristus. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau engkau hari ini ditangkapnya, dipegangnya, dijaganya untuk tetap bisa menjadi kesayangan Allah. Saudara, aplikasi Injil apa dalam firman Tuhan pagi hari ini, saudara? Kita dengar baik-baik, aplikasi Injilnya adalah karena Injil kita dimampukan untuk tetap memiliki terang rohani walaupun sedang berada di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia kerja, dunia keluarga, dunia pergaulan, dunia apapun itu. Mungkin hari ini kita sedang berada di dalam jalan yang gelap, tapi karena Injil kita tidak akan pernah kehilangan terang rohani. Karena Injil kita selalu mendapat kepuasan dahaga di dalam Allah di setiap musim hidup kita. Gak selalu senang terus hidup, kadang harus jerujuk. Gak selalu ada kita di posisi yang paling tinggi, kadang kita harus ada dalam posisi yang paling bawah. Mungkin kita mengalami kekeringan rohani, haus, capek, letih. Tapi karena Injil kita akan selalu dapat menemukan kepuasan dahaga di dalam Allah. Karena Injil, saudara, hati ini, hati saudara dan saya, karena Injil tidak mudah
saudara saya ditolak. Hatimu dan hatiku tidak akan mudah hancur dan remuk ketika kita tidak diakui, tidak dianggap, diasingkan. Gak mudah remuk hati ini, men. Gak mudah hancur. Saudara mungkin di luar sana nggak tahu ya, ada nggak sih yang pernah mengalami ketika berjalan di depan orang banyak, lalu teman saudara atau mungkin keluarga saudara dari jauh kasih kode ke orang yang di hadapan saudara. Mereka kasih kode sekitar kita itu gini, miring, saudara. Kalau memang itu yang kita terima, hati kita tidak akan pernah hancur ketika harus ditolak, tidak diakui, tidak dianggap, bahkan diasingkan. Karena Injil, saudara, kita dimampukan untuk dapat selalu berjalan dalam terang kebenaran Allah. Tidak hanya semasa di dunia ini saja, melainkan sampai di dalam kekekalan. Serumit apa sih hidupmu? Seberat apa sih yang kau rasakan? Mari lihatlah kepada Kristus, pandang salibnya, supaya kita bisa tahu terang yang indah untuk kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam siang hari ini. Sebelum kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian dalam Kristus. Dalam Kristus harapanku, dialah terang kekuatanku.